Yang terakhir lini kami yaitu untuk penyedia jasa frontliner, khususnya untuk point of sales dan jasa service yang lain. Jadi di mana semua frontliner kami ini juga terkait erat dengan bisnis di sektor pariwisata. Yang selanjutnya mungkin bisa kami sampaikan bagaimana sih keadaan pandemik sekarang ini. Saya rasa hampir kita semua ya merasakan betapa dampak dari COVID-19 ini. Tapi kita juga harus survive. Selain survive juga kita harus melakukan preparation strategik apa yang harus kita siapkan. Kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa kereta api Indonesia, khususnya moda yang berbasis kereta api, kita sudah melakukan sertifikasi internasional ya khusus dalam penerapan protokol COVID-19. Kami mendapatkan sertifikasi safeguard yang sudah diakui oleh lembaga verifikasi internasional BV ya dari Prancis yang bekerjasama dengan Sukovindo sebagai asesornya. Kenapa ini penting? Bahwa di sekarang ini bahwa jaminan lips saja ini kurang cukup ya, bahwa kita semua mungkin menyampaikan bahwa produk yang kita siapkan sekarang ini oke lah, kita sesuai dengan protokol COVID, kemudian SOP kita juga sesuai dengan protokol COVID, tapi ada satu hal yang memang harus kita buktikan bahwa license protokol COVID yang diakui ini harus kita create. Walaupun di negara kita sendiri, khususnya di Indonesia ini, yang memang resmi dari pemerintah tidak ada, tapi artinya kita mencoba level yang di luar domestik saja. Kemudian kita sadari betul bahwa kereta api wisata ini tidak bisa ke depannya ya, tidak bisa berdiri sendiri, bahwa program kami di 2020 dan 2021 adalah untuk melakukan strategic partnership yang lebih agresif. Tadi Ibu Ketua menyebutkan bahwa kami ada di Daop dan Divre, kami juga mendapat beberapa masukan mungkin dari beberapa anggota SITA, bahwa kesannya kalau bekerja sama dengan kereta api kok susah banget. Nah ini yang mungkin nanti kami jelaskan di sini, atau mungkin sebenarnya kita itu ingin bekerja sama dengan kereta api. Sulitnya mungkin yang mana lah, ini yang mulai kita diskusikan saja. Karena memang betul ada sebagian yang menyatakan bahwa kewenangan terkait dengan bisnis angkutan penumpang di daerah, khususnya di KAI ini, kewenangannya cukup dibatasi. Tapi jangan putus asa bahwa kehadiran kami di PT Kereta Api Pariwisata ini siap untuk mengakomodir Bapak Ibu semua. Artinya baik di level daerah, level pusat, ataupun level wilayah yang berada di lingkungan Bapak Ibu semua, kita siap menghandle. Ya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan bahwa sekarang ini kami juga menggagas program kerjasama dengan embassy negara-negara tetangga Malaysia, khususnya dari Kementerian Pariwisata di sana. Ini juga mungkin bisa menjadi role model di kita di Indonesia, bahwa di sana itu juga, atau di negara tetangga kita, bahwa partnership, bahkan partnership sudah mulai langsung direct ke kalau di sini mungkin dengan rekan-rekan Asita. Nah, ini juga di sana sudah mulai memikirkan itu. Bahkan mereka sudah menjual paket, istilahnya kalau kita nyebut paket lockdown ya, atau paket karantina, itu menjadi paket wisata. Ya, nah ini memang kebijakannya adalah kebijakan tingkat kementerian yang diasosiasikan dengan para pekerja wisata. Nah, contoh-contoh seperti itu juga mungkin bisa kita menjadi masukan kepada Kementerian Pariwisata khususnya. Kira-kira mungkin itu dulu dari saya sebagai perkenalan PT Kereta Api Wisata dan beberapa program kami. Ya kami ini karena
program wisata ini harus jalan terus walaupun pandemik apapun. Kita juga punya program virtual tour. Kalau ditanya virtual itu bisnisnya untung atau rugi, Pak? Kita buat untung lah ya. Artinya bahwa kesan pariwisata itu tidak boleh hilang, ya. Apapun kondisinya, sekalipun event, sekalipun pandemik ini, cuma kita mencoba menghadirkan layanan dalam konsep yang berbeda. Mungkin saya rasa Bapak Ibu di sini juga ada yang melakukan hal yang sama, tapi memang ini adalah salah satu corong kami untuk tetap memperkenalkan produk-produk wisata khususnya official dari PT Kereta Api Wisata. Mungkin itu dulu Ibu moderator yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu jika nanti ada diskusi atau pertanyaan yang memang bisa di-deliver ke kami. Itu dulu Ibu, terima kasih. Baik. Pak Bobi atas jelasannya. Teman-teman, saya mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan atau berdiskusi kepada Pak Bobi, karena tadi beliau sudah menyampaikan apa saja fasilitas, apa saja yang ada di PT Kereta Api Wisata dan proses aja. Mungkin tadi Pak Bobi belum sampaikan paket-paketnya ya Pak, terus kereta apinya apa saja sama harga-harganya Pak, dan mungkin juga rute-rute mana saja yang sudah bisa ditarik gerbong wisata ini Pak Bobi. Oke Bu. Bisa bertanya. Silakan dari Pak Adiyama, mungkin mau kita buka untuk mic-nya untuk Pak Adiyama untuk mengajukan pertanyaan. Pak Adiyama, saya persilakan. Adiyama. Ini kenapa kok punya aku dimatiin terus ini? Ya, siap. Terima kasih, Bu. Kedengeran, Bu? Kedengeran, Pak. Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak Bobi. Siapa Adiyatama? Adiyatama. Baik, selamat kenal Pak Bobi. Saya dulu Tanjung Karang, Palembang, Kota Bumi yang sering jual paket Tanjung Karang, Lampung ke Palembang, Pak. Baik, Pak, ya. Yang sewa gerbong sebelum ada tol, Pak. Baik, Pak. Paket-paket saya anak-anak PAUD, anak-anak TK itu cukup laris dulu, Pak. Mungkin tim Bapak di Lampung sudah dapat info lah. Nah sekarang saya nggak laku lagi, Pak. Nggak laku lagi jual paket itu. Karena adanya tol, karena tol sekarang Lampung Palembang cuma 2,5 jam, Pak. Baik, betul. 8 jam, 9 jam. Nah pertanyaan saya, Pak, mohon Pak, kalau memang saya punya ide untuk Tanjung Karang Palembang, saya akan membuat meeting di kereta api Tanjung Karang Palembang, Pak. Jadi saya mau buat paket itu, paketnya PJKA. Baik, ya. Kata saya itu paket PJKA, pergi Jumat, kembali Ahad, Pak. Baik, ya. Ya, paket PJKA ini saya sebenarnya sudah saya lakukan, tapi memang saya mau tertarik dengan kereta. Karena tadi ada teman-teman Asita yang dari Bandung, Pak Daniel itu kirim gambar-gambar kereta wisata yang luar biasa, tapi Lampung belum ada, Pak. Baik. Pak, kalau tentang Lampung sudah adanya seperti yang dikirim gambar yang orang dari Bandung itu, Pak, saya sangat tertarik lagi, karena memang paket wisata Lampung Palembang ini terintegrasi sekali, Pak. Karena 75% orang Palembang itu ke Lampung itu, 75% itu wisatanya ke Lampung, Pak. Ya, Kami juga, orang Lampung juga akan menarik wisatawan dari Lampung ke Palembang, Pak. Ya. Mohon Pak, informasinya ke teman, saya tadi sudah kirim nomor telepon saya, untuk saya koordinasi dengan tim Bapak yang ada di stasiun Tanjung Karang, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Baik, Ibu moderator, silakan langsung dilanjut dijawab, atau langsung dijawab? Ya, silakan langsung dijawab Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Adiyatama masukannya, pertanyaannya. Jadi untuk paket itu ya saya rasa bisa Pak ya kita kerjasamakan. Cuma kita yang kereta istimewa, kereta seri istimewa ini kami masih di-deliver di Jawa Pak. Kami ada satu kereta istimewa, jadi mungkin nanti
kami akan menampilkan dulu Pak ya, setelah pembicaraan ini, kami akan menampilkan contoh kereta-keretanya Pak. Jadi di Sumatera atau di Tanjung Karang ini, kita ada kereta inspeksi namanya Pak. Itu biasa juga dipakai untuk kereta istimewa yang sistemnya non-lokomotif Pak. Ya. Non-lokomotif. Nah ini juga bisa ditawarkan di sana nantinya Pak. Jadi nanti akan kita coba show. Tapi yang untuk grup atau paket PJKA katakanlah, kalau di kami ini yang paket yang untuk edukasi anak-anak kita sebut namanya paket EduTrain Pak. Jadi paket EduTrain ini di beberapa daerah operasi kami, bahkan di Daob 2 atau Bandung sampai dengan Tasik sampai dengan Banjar, kemudian di daerah operasi 4 kami itu Semarang sampai dengan Cepu, ini peminatnya cukup banyak. Mungkin yang perlu di-create lagi Pak, jadi tidak hanya wisata perjalanannya saja, tapi memperkenalkan profesi-profesi kereta apinya Pak. Artinya event itu waktu perjalanannya memang betul tadi disampaikan tol ya sudah ada, tapi experience itu yang kita gali Pak. Kalau kita hanya kereta api ini begini Pak, jadi kalau sama-sama speed ya mungkin sekarang ini kalau di Jawa pun untuk lintas utara ya kita sudah hampir sama. Misalkan dari Cirebon sampai dengan Semarang. Cuma experience lain memang yang bisa kita tawarkan. Jadi paket EduTrain itu tidak hanya menghitung berapa waktu tempuhnya, tapi kita bisa create paket layanannya atau paket perjalanannya atau paket programnya itu dibundling dengan pengenalan kereta api yang lebih dalam lagi, Pak. Mungkin menariknya di situ, Pak. Untuk yang PJKA saya rasa bisa Pak kita kerjasamakan Pak. Tinggal nanti kami butuh kira-kira berapa pack sih Pak untuk rombongan atau grupnya dari Bapak. Nanti kita bisa alokasikan kira-kira kuotanya berapa yang dibutuhkan. Mungkin sementara itu dulu ya Pak Adiatama. Oke. Selamat siang. Danang Herdiatama, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Bobi. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan nih kan saya dari Indeks Wisata Tur Jogja. Ini kami menghandle wisatawan minat khusus yang mencari loko-loko tua atau loko uap itu yang di seluruh Jawa. Kita pernah menggunakan KA Wisata, itu kan loko-loko uap itu yang di Jawa itu kan banyak ada di PG-PG itu. Jadi tempatnya kan jarang untuk dilalui atau stop kereta reguler. Sehingga kita pakai kereta wisata. Nah, itu kita mungkin 6 tahun yang lalu pakai kereta wisata dengan lokonya sendiri. Nah, namun untuk 2-3 tahun yang lalu kami sempat mau mengajukan kereta wisata, namun dengan loko tersendiri tidak ditarik dengan loko reguler. Karena yang kemarin itu saya mendapat penawarannya hanya gerbongnya yang gerbong wisata, namun lokonya ditarik dengan loko reguler. Nah, itu kan karena kita kesulitannya dengan pengaturan itinerary yang kita buat dari tempat-tempat yang daerah-daerah kecil seperti di Cepu, di daerah Tanggul, Jember, itu kan kita sulit untuk menyinkronkan dengan kereta reguler. Nah, apakah bisa dibuat loko tersendiri ditarik dengan gerbong wisatanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pengalaman di kereta Ambarawa itu kami beberapa kali terkendala karena wisatawan yang kami bawa ini kan wisatawan dari Inggris yang kita beberapa kali terkendala peraturan dari kereta api PT KAI itu mengenai foto stop, Pak. Jadi aturan dulu waktu kita pakai itu ya karena wisatawan itu tidak hanya menikmati jalannya di dalam gerbong, namun ingin memfoto jalannya gerbong. Jadi otomatis dia harus berhenti di spot-spot yang menarik untuk memoto loko-loko tersebut.
atau logo yang lewat itu dengan berbagai gaya, istilahnya ada loncengnya dibunyikan, ada yang uapnya ditarik dengan beberapa intonasi seperti itu dibuat video. Nah, kami terkendala dengan PT KAI itu keterbatasan photostopnya itu, Pak. Nah, gimana kalau seumpama diberikan kelonggaran, karena wisatawan ini beda dengan domestik yang hanya cukup naik ke dalam gerbong, terus jalan sampai Tuntang, balik lagi ke Ambarawa, selesai. Namun kami ini yang dicari ini jalannya bahwa logo ini masih hidup di Indonesia. Nah, itu minta tanggapannya, apakah bisa diberikan kelonggaran untuk foto stopnya di Ambarawa itu antara Ambarawa sampai ke Tuntang atau sampai, kalau yang ke atas yang di Bedono itu sepertinya. Pak Danang boleh lebih singkat Pak, pertanyaannya apa Pak ke Pak Bobi, Pak? Oh iya, untuk yang khususnya untuk yang di Bedono ya, kalau Tuntang sih jarang yang menarik itu ya. Terus yang ketiga, apakah bisa kita mencari logo yang di TMII itu logo uapnya yang masih bisa menarik gerbong kereta wisata, Pak? Apakah memungkinkan relnya dengan itu dibuat keluar di trek kereta biasa? Mungkin itu, Pak. Mohon tanggapannya. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya yang menarik sekali. Jadi kalau log uap ya, lokomotif uap ini memang ada regulasinya sendiri, Pak. Jadi kami ini ada 2 lokasi yang memang ditarik dengan log uap. Yang pertama mungkin kalau Bapak di Jogja, di Solo ya, di Purwosari itu log uap Jaladara ya Pak ya. Itu juga itu kita langsung dikerjasamakan dengan Pemkot, Pak. Pemkot Solo. Artinya kita menjalankan operasionalnya saja, tapi untuk pemasarannya memang dikerjasamakan dengan Pemkot Solo. Kemudian yang pertanyaan kedua, Pak, kami ingin tur di beberapa tempat-tempat, mungkin lebih spesifik saya sebutkan tempat heritage, Pak ya, heritage yang terkait dengan sejarah atau histori baik stasiun maupun yang terkait dengan lokomotif. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak, apakah bisa digandengkan dengan kereta wisata itu dengan lokomotif, terus dengan lintas-lintas yang tidak dilalui reguler, ini sangat memungkinkan sekali Pak. Tinggal nanti kita lihat itinerary-nya, lintasannya mau kemana Pak. Ya, saya rasa ini terbuka sekali, apalagi untuk wisatawan mancanegara. Bahkan kami sendiri di tahun depan kami akan meluncurkan produk namanya Tour de Java. Jadi itu menggunakan satu kereta api baik lokomotif, bukan lok uap ya, bukan lokomotif biasa, ataupun dengan kereta istimewa atau kereta yang menggunakan penggerak diesel Pak. Jadi tidak menggunakan lokomotif. Nah ini itinerary-nya kita masih juga susun. Mungkin barangkali Bapak Ibu semua mau support untuk membuatkan itinerary di kami, ya kita siap. Kemudian yang terakhir untuk log uap di Ambarawa, kami sampaikan Pak, memang kalau untuk kepentingan photostok sebetulnya bisa difasilitasi, yang penting tidak untuk tujuan komersial Pak. Ya mungkin kalau memang Bapak ada customer lagi bisa Pak, artinya diperbolehkan Pak sekarang ini, dengan catatan tidak untuk komersial. Dan di situ sekarang ini kita buatkan formnya Pak, jadi tidak untuk kepentingan komersial. Saya rasa sekarang sudah banyak sekali yang membuat foto-foto baik selfie maupun apa yang diinginkan, kemudian berhenti pun juga kita sesuaikan Pak. Saya rasa tidak menjadi kendala Pak, tinggal dikomunikasikan dengan kami. Kemudian yang log di Taman Mini saya rasa tidak bisa Pak, karena memang bukan speknya ya untuk standar log uap ini Pak. Mungkin itu Pak Danang yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya bisa nanti Pak kami koordinasi lanjut ya Pak ya, untuk paket-paket Bapak yang membutuhkan baik destinasi yang heritage ataupun menggunakan lokomotif uap ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya baik Pak Bobi, terima kasih informasinya Pak, dan apa namanya, ini ada yang tanya nih Pak. Bagaimana keagenan KAI yang menggunakan sistem
apakah pembelian tiket kereta api lewat sistem tersebut khususnya untuk lansia mendapatkan potongan harga atau tetap harus datang ke stasiun? Seperti itu Pak Bobi, mungkin bisa dijawab sebelum nanti ada Pak Imam yang juga akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan Pak Imam sekalian, monggo Pak. Ya, baik Pak Imam. Terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan banyak, ini perlu saya sampaikan. Di Jawa Timur ini sebenarnya Pak, sudah dulunya sering mempromosikan kereta pariwisata ini. Bahkan juga kita pun juga pernah tampil ke Bandung dan juga ke Banyuwangi. Tetapi menurut saya setelah kereta api ini dikenal, itu semuanya dilupakan dengan kereta api, termasuk agen-agen ini. Saya lihat memang Asita lah yang mempelopori, yang memasarkan kereta api sehingga menjadi sukses. Tetapi setelah sukses, kenapa agen-agen itu dimatikan semua? Justru yang ditunjuk hanya orang-orang itu aja, tetapi bahkan dia tidak punya perizinan pariwisata. Itu. Bahkan kalau dibandingkan yang di Jawa Timur itu, agen-agen itu yang anggota Asita hampir 500. Nah, itu cukup lah untuk memasarkan di Jawa. Saya lihat memang cukup bagus itu. Tetapi yang saya tanyakan ya, mudah-mudahan ke depan jangan dimatikan lah, dihidupkan kembali, hingga pun Asita pun juga semangat untuk memasarkan bidang-bidang pariwisata juga seperti dulu, tentunya pariwisata dengan melalui kereta. Itu aja Pak dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Izin menjawab Pak ya, jadi yang terkait dengan lansia tadi ya. Lansia sekarang ini untuk reduksi sudah bisa difasilitasi. Memang mekanismenya mendaftarkan ya, meregister di customer service di stasiun. Jadi sekarang kita sudah online, jadi sekali mendaftar itu nanti akan berlaku selamanya. Saya rasa untuk lansia sudah banyak kemudahan yang sebelumnya juga sudah dikomunikasikan dari kereta api sendiri. Kemudian langsung saja menjawab Pak Imam ya, terkait dengan keagenan lah. Ini juga banyak yang menjadi salah persepsi ya. Sampai sekarang ini mungkin yang ditanyakan Pak Imam ini. Sebetulnya tidak dihilangkan Pak Imam. Jadi keagenan tiketing kereta api itu ada dua sekarang ini Pak. Jadi yang langsung B2B ya, langsung B2B dengan kriteria tertentu itu langsung dikerjasamakan dengan corporate Pak, atau dengan KAI Induk ya, Kereta Api Indonesia. Untuk keagenan yang lebih kecil lagi itu dikelola oleh kami Pak, Kereta Api Wisata ya. Itu skemanya juga sudah ada sekarang ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekarang pun bergabung dengan kami, sekarang pun sudah bisa Pak. Apalagi kami ini sekarang sudah mendesain website, mobile aplikasi yang memang kalau itu dipakai silakan. Tapi untuk keagenan masih kita buatkan, Pak. Ya, jadi keagenan dengan kereta api wisata, ya ini justru kami ini yang menghandle yang mungkin dirasakan Pak Imam dulu sempat di-cut dulu, memang betul karena kita ada perubahan sistem, Pak. Jadi kalau sekarang tanya Pak, kami melupakan tentu saja tidak, Pak. Cuma dengan skema yang berbeda saja pengelolaannya, Pak. Untuk yang langsung agen-agen dengan skala yang tadi Bapak sampaikan, karena kita ini cukup banyak, baik perorangan maupun perusahaan ini bisa kita handle sebetulnya Pak. Ya, nah, itu sekarang yang mengelola adalah kami Pak. Jadi ini juga sudah berjalan mungkin sekitar saat peralihan sistem keagenan itu Pak. Jadi kami siap, kami terbuka Bapak Ibu yang memang mau menjadi agen atau jualan agen tiket kereta api, langsung saja join dengan kami Pak. Dan syaratnya mudah sekali Pak. Ya, nanti Bapak langsung bisa kami kerjasamakan. Tidak ada lagi yang ditutupi, tidak ada. Ini yang mungkin menjadi isu tapi tidak ada tempat untuk curhatnya ya Pak, ya Pak Imam mungkin ya. Dan tidak ada yang menyampaikan. Nah ini kami dalam kesempatan ini ya mungkin di awal juga kalau memang kami ada kekurangan kami mohon maaf, tapi ini momennya bahwa kami ini siap Pak untuk ya ayolah merajut kembali kereta api yang mungkin banyak yang sudah mungkin kesulitan Pak ya. Itu sih Pak dari kami Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak Bobi, ada yang tanya bagaimana menjadi agen penjualan tiket kereta api Pak? Ya,
Kami namanya sistemnya ini KDS, jadi langsung saja membuatkan mendaftarkan, nanti sistemnya deposit. Kami juga ada fee-nya juga, ada skenario skema fee-nya, Pak. Ya, skema fee-nya per transaksi ya. Itu sebetulnya kalau agen sekarang itu fee transaksinya 5.000. Jadi kalau Pak Imam tadi menyampaikan, Pak, wah, yang lama itu malah lebih kecil, Pak. Skema ininya, sharingnya. Sekarang lebih gede malah. Iya. Jadi monggo Pak, lanjut saja semua kalau ingin bekerjasama kami. Setelah ini nanti akan kami share untuk informasi PIC kami yang mengirim keagenan kereta wisata. Ya, Pak Bobi, yang ditanyakan teman-teman kami adalah apakah semua orang boleh menjadi agen, ataukah hanya agen atau BPW atau orang perorangan bisa menjadi agen penjualan tiket kereta ini, Pak? Ya, kami ini mengurangi atau menseleksi ya kalau perorangan. Tapi kami untuk yang badan usaha pasti kami lebih prefer. Tapi kalau untuk yang perorangan ini kriterianya kita perketat sekali, Bu, ya. Kita perketat sekali. Jadi karena begini ya, kalau zaman dulu sebelum tiketing kita itu dibenahi, tingkat risiko atau kecurangan dari mitra-mitra kami itu dulu cukup tinggi, Bapak Ibu semua. Ya mungkin kami nggak mungkin ngeblas ini ke publik, tapi waktu itu sistem kita memang jelek sekali. Artinya kita berpikir ya kita benahi. Ya mungkin itu, Pak. Ya, oke. Pak, ada Pak Edi Sunyoto. Pak Edi Sunyoto yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan Pak Edi Sunyoto, Ketua PLT DPD Asita Bali. Bisa dibantu teman-teman Pak Edi Sunyoto. Pak Bobi, ada juga yang tanya nih Pak, kalau untuk booking kereta pariwisata Nusantara Pak, harus berapa bulan sebelum keberangkatan ya Pak bisa diajukan reservasinya Pak? Kita availability-nya kalaupun seminggu itu lebih baik ya, artinya nggak harus berapa bulan Bapak Ibu semua. Jadi 1 minggu pun bisa kami langsung dapatkan informasinya. Ya, kecuali karena begini, karena untuk jenis kereta istimewa tertentu kita harus cek khususnya yang jenis Nusantara ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Nusantara ini karena memang biasanya dipakai untuk tamu pejabat negara, biasanya yang sudah booking itu kita buat statement bahwa kalau ini tiba-tiba di booking oleh pejabat negara, ini mohon maaf kami harus mereplace menggantikan yang lain. Mungkin hanya case yang kereta Nusantara sih. Tapi yang lain bisa kita infokan lebih cepat. Ya, baik. Teman-teman di kolom chat ada Markom dari PT Kereta Api Wisata yang sudah memberikan emailnya. Jadi silakan teman-teman, itu ada namanya Ibu Veronica. Beliau adalah Markom PT KAI di kolom chat teman-teman. Teman-teman silakan ada emailnya operasi@kawawisata.id. Jadi teman-teman yang mau booking atau yang tanya harga dan lain sebagainya, silakan menghubungi Ibu Veronica di Markom PT Kereta Api Pariwisata ya teman-teman. Nah kemudian kalau jadi agennya kereta api wisata seperti apa Pak Bobi? Kalau tadi agen tiketnya kereta, kalau tiket kereta api wisata gimana jadi agennya Pak? Apakah sama atau seperti apa prosedurnya? Untuk yang agen, mohon maaf Bu, untuk yang agen kereta api wisata Pak. Oke. Jadi kita nyebut kereta api wisata ya, kita nyebutnya kereta wisata ya Bu ya. Ya, jadi betul. Kereta wisata, jenis kereta wisata ini memang baru akan kita buka untuk keagenannya. Sekarang ini kan kita baru buka keagenan yang sekarang ini untuk penjualan tiket yang reguler. Ya. Nah, tiket kereta istimewa atau kereta wisata ini baru akan kita open. Sistem kita sudah jadi, mungkin kita bisa rilis maksimal bulan depan Bu, awal bulan depan ini bisa kita siapkan skemanya. Jadi Bapak Ibu semua, kami juga selain keagenan tiket kereta reguler, kami juga membuka keagenan kereta wisata. Bahkan juga kami juga membuka Bapak Ibu yang berminat untuk juga ikut jualan Lawang Sewu, Museum Ambarawa, kita juga siapkan channelnya. Pak Bobi, ini masih ada pertanyaan nih Pak Bobi. Tadi Pak Bobi bilang kalau yang akan menjadi agen ini adalah perseorangan dan biro perjalanan.
Nah, perseorangan ini kriterianya apa, Pak? Gitu. Dan kami nggak mau nih, teman-teman nggak mau nih. Kita kok BPW disamain dengan perseorangan gitu loh, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan itu, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Jadi, yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya untuk perorangan ini kriterianya rumit sekali. Jadi, ya mungkin ini untuk membatasi ya. Tapi karena kami juga tidak bisa membatasi peluang usaha, ya. Artinya ini harus ada win-win solution. Biasanya kita arahkan perorangan ini yang memang ikut yang sudah bekerja sama dengan kita. Misalkan Pak Imam tadi sudah kerjasama dengan kita secara badan perusahaan, tapi ada perorangan nih, ya sudah kami arahkan ke beberapa mitra kami yang memang sudah menjadi agen kami. Biasanya kami arahkan seperti itu, dan selama ini berjalan seperti itu. Mungkin begitu, Ibu. Oke Pak, baik Pak. Pak Edi Sunyoto sudah, saya sudah lihat tadi masuk lagi, tadi mau mengajukan pertanyaan ya Pak Edi Sunyoto. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini di Bali, jadi nggak punya kereta api sebetulnya. Baik, Pak. Kereta api yang di Bali ini jalannya nggak pakai rel kan Pak? Betul Pak, ya. Tapi begini, minat kawan-kawan di Bali untuk naik kereta api cukup tinggi. Cuman jadwal kereta api yang dari Bali itu kan malam Pak ya, sehingga sampai di Banyuwangi juga malam sekali, itu dilanjutkan ke Surabaya. Padahal sebenarnya kawan-kawan di Bali ingin sekali tamasya itu naik kereta api, tetapi jalannya harus siang supaya bisa melihat alam, view-nya. Baik. Termasuk juga beberapa kawan-kawan kelas menengah ingin mencoba kereta api eksklusif yang dari Surabaya ke Jakarta itu Pak. Baik. Yang tiketnya harganya di atas 1 juta itu. Cuman pertanyaannya kembali begini, naik kereta api Malang kita ngelihat apa Pak Edi gitu. Nah, bisa nggak kira-kira diatur jamnya itu Pak siang hari, karena mereka namanya wisata kereta, mereka juga ingin lihat view. Dan yang kedua, barangkali kereta api darat yang pakai ban karet dari Denpasar ke Banyuwangi bisa diperbaiki kualitasnya Pak gitu Pak, supaya lebih nyaman Pak, karena malam hari capek, nyebrangnya juga nggak tepat waktu, jadi supaya di dalam bus itu mereka masih merasa nyaman. Cuman itu aja Pak, terima kasih Pak. Silakan, terima kasih Pak Edi, pertanyaannya menarik sekali, salam dari Bali Pak, terima kasih, ini informasinya luar biasa. Bapak, jadi saya sampaikan Pak, memang kalau sekarang ini sebetulnya sudah ada perjalanan yang pagi Pak. Jadi kereta api yang dari Banyuwangi ini sudah ditambah Pak. Jadi ada yang memang pagi, relasinya terjauh mungkin sampai Jogja Pak. Ada yang sampai Jogja, ada yang sampai Surabaya saja. Bahkan ada sampai Jawa Tengah, sampai Cilacap Pak. Mungkin kalau Bapak tahu Cilacap ya. Tapi kebanyakan memang customer kami yang dari Banyuwangi ini tujuannya adalah ke Surabaya, paling jauh ke Yogyakarta Pak. Ya. Tadi sampaikan Pak, untuk dari Bali kemudian nyambung dari Banyuwangi, kira-kira seperti apa. Jadi kendala kami terakhir Bapak Ibu semua, jadi kami ini juga bekerja sama untuk angkutan lanjutannya Bapak Ibu, dari Bali sampai dengan Banyuwangi. Kemarin kita ditunjuk dengan salah satu BUMN Pak. Sebelumnya kami dengan swasta. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semua, level of service-nya ini nggak sama dengan kami. Artinya kami banyak dikomplain. Banyak dikomplain seolah-olah ini semua kami. Nah, ini beberapa case kami close dulu Pak. Khususnya untuk angkutan terusan kita sebutnya. Barangkali ini kesempatan buat Bapak Ibu semua yang memang berminat ya untuk membuat paket terusan atau angkutan terusannya. Kami juga terbuka Pak. Artinya, tapi yang lebih penting adalah level of service-nya. Jadi tingkat pelayanannya ini harus sama dengan kami. Ya, sudah menerapkan seperti ini, tapi saat sampai di stasiun Banyuwangi, delivery service-nya ada gap yang cukup tinggi. Lah ini Pak, kendala kemarin terakhir seperti itu Pak. Barangkali mungkin Pak Edi juga bisa membuat paket terusannya. Ya kami welcome sekali Pak. Kami appreciate, kami senang sekali Pak. Kendala kita seperti itu. Iya, karena anak sekolah di Bali, terutama itu kalau ke Jawa, mereka hasratnya untuk bisa naik kereta api itu luar biasa, Pak.
Karena di Bali nggak ada kereta api. Malah kadang-kadang megang gerbongnya aja udah senang dia, Pak. Betul, Pak. Jadi di Banyuwangi juga sudah ada kereta yang jenis gerbong yang baru, Pak. Jadi yang sudah stainless steel itu juga sudah sampai ke sana, Pak. Bahkan yang ekonomi yang terbaru pun sudah sampai Banyuwangi. Itu update yang terakhir, Pak. Tapi problem kami kembali lagi di angkutan terusannya, Pak. Nah, ini kami terbuka, silakan Bapak Ibu yang berminat untuk join atau dengan kami, ya kami sangat senang sekali. Makasih, Pak. Baik, teman-teman, tampaknya waktu kita juga sudah menuju di penghujung acara. Saya akan minta Ibu Ketua Umum untuk memberikan sedikit konklusi daripada diskusi kita hari ini. Bu Ketua Umum, silakan, Bu. Bisa tolong di-unmute dulu mic-nya Ibu Ketua Umum, teman-teman. Ibu Ketum. Ibu Ketum masih bersama kita, Ibu Ketum. Iya. Silakan, Bu, untuk memberikan closing statement, Bu, dari diskusi kita hari ini, Bu. Oh ya, aduh, terima kasih sekali, terima kasih. Ini kebetulan juga kemarin nih Pak Bobi, kemarin Pak Edi untuk goes, sekarang dia baru aja nyampe ke kantor saya nih. Say hello Pak Edi, dia untuk goes tuh. Halo, ya. Bapak. Wah. Kemarin dari belakang. Iya, dari belakang nih itu. Wah, halo. Ya. Halo. Nah, Ya, jadi ini bukti Pak, kemarin baru hari Sabtu webinar, langsung datang supaya kita MOU, mudah-mudahan kita langsung. Bukunya Bu, kasih lihat. Di bukunya nih, itu teman-teman yang kemarin kita webinar. Jadi yang tadi Pak Bobi punten dan teman-teman setelah kita itu langsung action, jadi mudah-mudahan besok kita langsung ketemu Pak Bobi ya, biar langsung action. Tuh paket kereta nih, Pak Bobi langsung menarik. Memang sangat menarik sekali Pak. Aduh, terima kasih teman-teman waktunya dan terutama kepada Pak Bobi dan seluruh tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya sangat senang lihat tadi Pak antusias itu dari Ketua DPD Asita Jawa Timur, Pak Edi tadinya Pak PLT untuk Bali, kemudian sekarang jadi waktu saya, terus tadi juga dari Lampung, nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya maaf. Tapi betul Pak, yang tadi sangat antusias di grup tuh, wah sekarang sudah clear ya, semua sudah clear. Tadi yang dibilangin tak kenal maka tak sayang, inilah Pak, mudah-mudahan kita selalu bisa berkomunikasi. Jadi intinya yang tadi saya catat di sini sekarang tadi, yang tadi Bapak bilang PT Kereta Api itu melalui anak perusahaan mengoperasi PT Kereta Api pariwisata, karena wisata bisa dijadikan salah satu alternatif bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan di Indonesia. Kereta wisata ini tidak hanya sekedar alat transportasi saja, melainkan juga menjadi media bagi turis yang mendapat pengalaman berwisata yang lebih ya Pak. Jadi ini intinya sangat terima kasih. Tadi satu lagi keren, kereta ini memiliki fasilitas yang lengkap. Dari kamar hingga ruang pertemuan yang mewah yang tadi Pak Bobi sebutkan. Sejumlah layanan dan kemudahan dalam kereta wisata. Antara lain welcome drink, wifi gratis, makan dan minum. Ini sampai saya sudah langsung baca nih Pak. Keren nih, keren banget gitu kan. Ada pula hiburan televisi interaktif atau video dan semua kursi kereta api persis seperti hiburan di pesawat penumpang kelas VIP dan VVIP. Juga memiliki petugas tersendiri yang akan melayani setiap kebutuhan. Jadi Pak, ini sangat keren. Saya langsung melihat langsung benar fotonya. Saya sampai udah lihat nih Pak di HP saya nih Pak. Foto semua ada beberapa keren-keren. Inilah teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada Pak Bobi dan tim dan seluruh ketua-ketua dan pengurus DPP dan seluruh pengurus Umasura, Pak Sekjen. Mudah-mudahan Pak kita langsung MOU dan bagaimana Pak tadi anggota saya kurang lebih 7.000 kita bisa
lebih maaf Pak ya punten sedikit memberi kelebihan harga, mungkin bisa lebih murah sedikit aja walaupun tidak banyak, karena harga itu sangat walaupun intinya sedikit itu sangat bermanfaat, sehingga teman-teman kita sangat berantusias dan sangat-sangat bermanfaat. Dan satu Pak, mungkin punten tadi ada beberapa juga di grup punten ya Pak, wah ini ntar lagi low season, kalau udah ntar lupa gitu kan. Tadi soalnya ada beberapa, saya yakin sekali kita saling membutuhkan, karena sekarang tanpa berkolaborasi itu tidak ada artinya. Saya tadi sebagai ketua umum sangat ingin anggota kita bisa berjualan, terutama di pariwisata ini, KAI pariwisata ini. Terus terang Pak, saya juga waktu mencari itu sampai pernah di pusat, sampai ke Bandung. Waktu saya sekjen tuh Pak, saya sebelumnya sekjen, saya ingat sekali sampai ke Bandung, terusnya ke pusat, akhirnya saya tahu adanya malah di Gambir gitu kan Pak. Saya datang tuh ke atas Pak. Intinya itu saya sendiri memang sangat ini sangat bagus, sangat concern dan sangat appreciate. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa terus berkomunikasi. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Bobi dan terima kasih seluruh anggota Asita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum atas closing statement-nya. Pak Bobi, mungkin saya juga akan men-summarize sedikit dari beberapa diskusi kita dan dari beberapa permintaan teman kita Pak, mohon untuk keagenan, karena banyak sekali antara teman-teman kita yang ingin menjadi agen dari PT Kereta Api, dan juga kami juga mohon pertimbangan dari Bapak juga untuk memberikan atau mereview kembali untuk pemberian keagenan kepada personal atau perseorangan, karena bagaimanapun perseorangan kan tidak punya legalitas Pak, sementara kami punya legalitas, kami membayar pajak kepada negara, dan kami mohon untuk itu kami bisa didahulukan, dan ini menjadi concern dari teman-teman tadi dari beberapa diskusi. Dan kami juga menyambut baik, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Asita dan PT Kereta Api Wisata bisa bekerja sama mengaktifkan kembali pariwisata domestik di Indonesia. Kemudian tidak lupa juga salam dari semua teman-teman di seluruh Indonesia Pak. Kami berharap tidak hanya di Pulau Jawa, mungkin di Pulau Sumatera juga kita juga bisa menggerakkan juga seperti teman kita yang dari Lampung. Dan kami berharap dengan kondisi sekarang yang kita hanya fokus untuk di wisata domestik ini, dari Asita dan dari PT Kereta Api Wisata bisa bekerja sama yang lebih intens ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sarikan dari diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Bobi dan tim yang sudah membersamai kami dan berdiskusi, dan kami berharap ada diskusi-diskusi lainnya yang bisa kita lanjutkan. Sekali lagi saya Mas Suara Mijal dari tim Bincang Bisnis Asita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang ikut di webinar hari ini, dan juga yang live streaming juga di Facebook Humas Asita. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sehat semuanya, sampai ketemu di Bincang Bisnis Asita episode ke-22. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Ketum, Pak Bobi, teman-teman, Pak Imam, Pak Edi, semua.